Halo teman-teman, maaf ya udah jarang update, tapi kalau ada diskusi di kolom komentar, insya Allah pasti saya jawab sebisanya ya. Oke, di video sebelumnya saya pernah janjikan akan buatkan video bagaimana mencari atau membeli HP bekas, khususnya HP Samsung secara online. Di dunia yang serba digital sekarang, membeli HP langsung ke toko fisik sudah mulai berangsur-angsur ditinggalkan konsumen ya. Salah satu alasannya karena harga di online relatif lebih murah gitu. Pada sebagian orang memang agak sedikit worry ya membeli HP secara online karena takut tertipu dengan berbagai alasan. Salah satunya seperti kita tidak bisa mengecek kondisi HP secara langsung, namun dengan mengikuti beberapa langkah yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya menghadirkan pihak ketiga yang menjamin keamanan dari transaksi kita, seperti Tokopedia ataupun Shopee dan platform marketplace lainnya. Ada 3 metode yang biasanya dilakukan untuk melakukan pembelian secara online. Satu di antaranya tidak saya rekomendasikan ya. Pertama, pembelian dengan cara COD, yaitu pembelian secara langsung ketemu antara pembeli dan penjual, dan sebaiknya juga janjian ketemu di tempat yang ramai untuk menghindari hal-hal yang tidak diduga karena cukup berisiko juga kan. 2. Pembelian secara langsung, yaitu pembelian melakukan pembayaran langsung lewat transfer bank atau lainnya tanpa ada perantara. Metode ini sangat tidak saya sarankan banget karena sangat berisiko terjadinya penipuan gitu. Nomor 3, transaksi lewat pihak ketiga. Untuk bertransaksi secara online sangat disarankan dilakukan menggunakan Rekber atau ada pihak ketiga untuk menjamin keamanan dari transaksi kita tersebut. Di dalam hal ini saya biasanya menggunakan Tokopedia atau juga bisa Shopee. Jadi dalam transaksi kita ini ada pihak ketiga yang menjamin keamanan atas transaksi kita ini. Bila ada terjadi penipuan atau hal-hal lainnya yang merugikan pihak pembeli, bisa kita lakukan klaim atau protes ataupun return dan lain-lainnya secara online. Dan selanjutnya akan saya share pengalaman 10 kali beli HP Samsung bekas dengan kondisi minus bergaris secara online. Pertama, cek harga dulu. Kita perlu melakukan riset terlebih dahulu tentang model dan harga HP yang kita beli. Dengan mengetahui kisaran harga pasar untuk model HP yang kita beli, kita bisa mengenali jika ada penawaran yang terlalu jauh di bawah harga. Ini bisa menjadi indikasi atau tanda bahwa penjual tidak jujur gitu teman-teman. Dan dilakukan juga perbandingan harga dari penjual yang berbeda. Dengan begitu kita bisa mendapatkan tawaran yang terbaik. Mungkin kita bisa mendapatkan harga yang lebih rendah gitu. 2. Baca deskripsinya teman-teman. Sebelum memutuskan untuk membeli, pastikan untuk membaca deskripsi produk secara seksama ya. Seller yang terpercaya akan memberikan informasi detail mengenai kondisi HP, seperti kelebihan dan kekurangannya. Jadi jika deskripsinya kurang jelas atau tidak memuaskan atau berbeda dari foto-foto yang mereka unggah di halaman penjualan, bisa jadi itu ada unsur penipuannya. Dan baca juga ulasan dari pembeli sebelumnya dan juga perhatikan rating penjual. Kalau banyak terdapat ulasan negatif dengan rating 1-3, sebaiknya skip tokonya atau seller tersebut daripada kita mengambil risiko kan. Tapi kadang kala kita menemukan seller yang BU juga atau butuh uang gitu. Maksudnya seller yang butuh menjual HP-nya sesegera mungkin gitu. Dimana sebelumnya dia belum pernah melakukan penjualan apapun di toko tersebut. Dalam hal ini saya kira tidak perlu dilakukan seperti di atas ya. Seperti cek rating, ulasan, karena memang tidak ada penjualan mereka sebelumnya. Tapi di sini kita bisa berpatokan pada harga, deskripsi, dan di poin selanjutnya kita bahas. 3. Minta foto-foto fisik. Pastikan foto yang disertakan adalah gambar asli yang dijual. Jika seller tidak memberikan foto yang cukup jelas, kita bisa minta foto yang lebih jelas ke seller. Saya kira di sini kita bisa melihat dari respon seller ya. Jika seller atau penjual responsif atau memberikan foto atau jawaban yang memuaskan, itu bisa jadi menjadi indikator bahwa mereka serius dan dapat dipercaya. Dan sebaliknya, jika mereka tidak menjawab dan memberikan jawaban ragu-ragu dan tidak responsif, sebaiknya skip, cari penjual lain aja gitu teman-teman, daripada kita ngambil risiko ada unsur penipuannya. 4. Konfirmasi soal fungsi-fungsi. Tanyakan juga soal fungsi-fungsi seperti tombol, kamera, sentuhan layar, signal, baterai, mesin, dan lain-lain. Apakah semua normal atau ada minus atau kerusakan? Itu penting untuk ditanyakan teman-teman. Walau kita tidak pegang unit HP-nya, di sini kita harus memastikan fungsi-fungsi harus bekerja dengan baik dan normal, sesuai dengan apa yang penjual sampaikan.
Karena ini penting. Bila HP sampai di alamat kita cek ternyata fungsi-fungsi beda dari penjual sampaikan, kita bisa protes teman-teman dan melakukan klaim yang selanjutnya bisa kita return. Dan dalam hal ini tentu seller tahu atas risiko kalau HP yang mereka kirim tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di sebelumnya. Dan itu pentingnya kita lakukan rekber dengan platform yang memiliki sistem pembayaran aman dan jaminan pembelian. Biasanya lebih dapat diandalkan. Dalam hal ini kita bisa melakukan transaksi di Tokopedia ataupun di Shopee. Tapi dalam hal ini saya lebih suka di Tokopedia ya. 5. Garansi. Harga cocok, foto-foto fisik cocok, fungsi-fungsi dirasa oke, walau ada minus disampaikan. Selanjutnya konfirmasi garansi teman-teman. Kalau untuk khususnya HP Samsung, saya tidak akan melakukan satu ini, yaitu memastikan kalau unit HP-nya adalah garansi SEN atau garansi elektronik Indonesia yang ditandai dengan serial number-nya diawali dengan huruf RR. Karena itu setiap pembelian HP secara online saya selalu menanyakan hal ini teman-teman, dan minta foto menu about phone-nya di pengaturan HP Samsung-nya. Karena dari foto menu about phone itu, kita bisa memastikan kalau unit HP-nya adalah garansi SEN. Karena di sana tertera salah satunya serial number tadi. Bila selain RR, sebaiknya skip. Karena layanan di Samsung Service Center di Indonesia hanya memberikan keringanan servis pada unit HP garansi SEN. Seperti halnya program diskon pergantian layar yang sudah sering kita bahas di channel ini. Jadi kalau garansi inter sebaiknya skip aja teman-teman, kecuali sudah paham atas risikonya atau ada kebutuhan untuk kanibalisme gitu. Dan serial number ataupun nomor IMEI di menu about phone adalah kode unik, sehingga bisa kita jadikan verifikasi atas HP yang kita beli. Saat sudah sampai di alamat kita cek apakah sesuai dengan apa yang disampaikan penjual. Kalau berbeda, kita bisa lakukan komplain dan memanfaatkan kebijakan pengembalian jika barang tidak sesuai dengan seller janjikan. Dan disinilah fungsinya pihak ketiga tadi atau platform marketplace yang terpercaya seperti Tokopedia ataupun Shopee. Karena saat ada komplain dari pembeli, pencairan dana atas penjualan dari seller tadi tidak akan dicairkan oleh pihak Tokopedia ataupun Shopee ke pihak penjual sebelum ada solusi atas komplain tersebut. Dan juga pihak ketiga dalam hal ini saya biasanya pakai Tokopedia ya, berikan waktu 2 hari untuk pembeli untuk memeriksa kondisi HP atau barang yang sudah kita beli. Setelah 2 hari tidak ada komplain dari pembeli, baru pihak Tokopedia mencairkan dana atas penjualan tersebut. Sehingga di sini tidak ada celah untuk seller untuk bermain curang, dan tapi tentunya kita sebagai pembeli juga harus jeli ya dengan memeriksa 5 poin yang sudah saya jabarkan di atas tadi. Oh iya, satu lagi, saat sampai di alamat, pakai jangan langsung dibuka ya teman-teman. Sebaiknya dilakukan video unboxingnya ya, untuk dokumentasi bukti bila ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan atas unit barang yang kita beli. Oke, kira-kira gitu aja teman-teman share kali ini bagaimana mencari HP Samsung bekas secara online. Semoga informasi ini memberikan atau membantu teman-teman dalam membeli HP impiannya dengan cara aman. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.